Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan. Topik ke-12 dari 50 topik. Kepemimpinan karismatik, bagian kedua. Teori konsep diri tentang kepemimpinan karismatik. Teori ini diformulasikan oleh Samir, House, dan Arthur, 1993. Teori ini dibangun berdasar teori tentang kepemimpinan karismatik yang dikembangkan oleh House. Beberapa indikator tentang karisma termasuk afeksi para pengikut terhadap pemimpin, keterlibatan emosional dalam misi kelompok atau organisasi, keyakinan para pengikut tentang kontribusi terhadap keberhasilan misi serta komitmen terhadap tujuan kinerja yang tinggi, masih tetap sama dengan teori yang dikembangkan House. Namun demikian, dalam teori ini pemimpin karismatik menggunakan sejumlah proses motivasional yang sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam teori House. Proses-proses motivasional didasarkan atas beberapa asumsi yang berasal dari teori motivasi. Asumsi utamanya adalah bahwa perilaku merupakan ekspresi dari perasaan, nilai, dan konsep tentang diri sendiri dari seseorang dan sebagai sesuatu yang pragmatis serta berorientasi pada tujuan. Seseorang secara intrinsik akan termotivasi untuk meningkatkan dan mempertahankan harga diri serta nilai dirinya yang didasarkan atas perasaan kebajikan terhadap moral dan norma-norma serta nilai-nilai etis. Seseorang juga akan termotivasi secara intrinsik untuk mempertahankan konsistensi dari konsep tentang dirinya sendiri dan antara konsep tentang dirinya sendiri dengan perilaku. Konsep tentang dirinya sendiri terdiri atas nilai-nilai dan identitas-identitas sosial. Perilaku-perilaku pemimpin karismatik dalam teori ini dalam banyak hal sama dengan teori-teori sebelumnya. Namun, dalam teori ini lebih diperjelas bagaimana perilaku-perilaku tersebut membangkitkan proses-proses motivasional. Pemimpin karismatik pada umumnya memiliki visi menarik, yang mengandung nilai-nilai tertentu dan membantu para pengikut menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya. Dengan mengkomunikasikan harapan-harapan dan mengekspresikan rasa percaya bahwa para pengikut dapat mencapainya, pemimpin karismatik pada dasarnya telah meningkatkan rasa percaya diri, self-esteem, nilai diri sendiri, self-worth, dan kemampuan diri, self-efficacy, dari para pengikut. Pemimpin karismatik dapat menambah identifikasi sosial para pengikut melalui penggunaan simbol-simbol, slogan-slogan, dan cerita-cerita tentang peristiwa masa lampau. Pemodelan peran dapat digunakan untuk menyimbolkan nilai-nilai baru dan memberikan contoh perilaku untuk ditiru oleh para pengikut. Selain itu, pemimpin karismatik harus memperlihatkan keberanian dan berperilaku yang tidak konvensional. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dampak motivasional dari pemimpin karismatik terhadap para pengikutnya? Dengan menggunakan konstruksi dari teoretikus-teoretikus sebelumnya, Samir menjelaskan bahwa hal itu dapat ditelaah dari proses-proses mempengaruhi sosial dari pemimpin karismatik. Proses-proses mempengaruhi sosial dari pemimpin karismatik menurut Samir meliputi hal berikut. A. Identifikasi pribadi, personal identification. Proses ini hanya terjadi pada para pengikut yang mempunyai rasa harga diri yang rendah, identitas diri yang rendah, dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemimpinnya. Kesetiaan para pengikut kepada pemimpinnya bukan karena sikap tertentu atau strategi tertentu yang dianut pemimpinnya. Jika pemimpin tersebut meninggal atau pergi, maka para pengikutnya akan mencari pemimpin pengganti yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Menurut Samir, identifikasi pribadi merupakan proses mempengaruhi yang hanya terjadi pada beberapa pengikut. B. Identifikasi sosial, social identification. Identifikasi sosial merupakan sebuah proses mempengaruhi yang menyangkut tentang definisi diri sendiri dalam hubungannya dengan sebuah kelompok atau kolektivitas. Orang yang mengidentifikasikan diri dengan sebuah kelompok atau organisasi akan merasa bangga menjadi bagian darinya dan menganggap kecanggotaannya sebagai salah satu identitas sosial yang penting. Pemimpin karismatik dapat meningkatkan identifikasi sosial dengan membuat hubungan antara konsep diri sendiri para pengikut dengan nilai-nilai yang dirasakan bersama serta identitas kelompok. Identifikasi sosial yang tinggi biasanya berorientasi kolektivistik, artinya anggota kelompok bersedia untuk menempatkan kebutuhan kelompok di atas kebutuhan pribadinya dan sanggup berkorban demi kelompoknya. Di samping itu, identifikasi sosial dapat mengokohkan nilai-nilai bersama, keyakinan serta norma-norma perilaku di antara para anggota kelompok. Seorang pemimpin karismatik dapat meningkatkan identifikasi sosial dengan memberikan suatu identitas yang unik kepada masing-masing kelompok. Identifikasi sosial dapat pula diperkuat dengan menggunakan slogan-slogan, simbol-simbol, seperti bendera, emblem, seragam, ritual-ritual, seperti menyanyikan lagu kebangsaan, memberi hormat kepada bendera, membacakan pernyataan keyakinan, dan seremoni-seremoni, seperti upacara penerimaan anggota baru.
Pemimpin karismatik biasanya menggunakan referensi sejarah organisasi dengan menceritakan kisah-kisah mengenai kesuksesan pada masa lalu, tingkah laku heroik anggotanya, dan tindakan simbolis pendiri atau pemimpin masa lalu. C. Internalisasi, internalization. Menurut Samir, internalisasi merupakan proses mempengaruhi yang esensial dalam kepemimpinan karismatik. Pada umumnya, pemimpin karismatik akan meningkatkan nilai-nilai yang ada pada para pengikut dan menghubungkannya dengan sasaran-sasaran tertentu. Salah satu mekanisme untuk kepentingan tersebut adalah dengan mengarahkan pengikut kepada visi yang menggambarkan sasaran-sasaran tertentu yang dihubungkan dengan ideologi tertentu yang mencerminkan nilai-nilai dan konsep diri sendiri para pengikut. Dengan demikian, pencapaian sasaran tertentu merupakan cara untuk menyatakan nilai-nilai para pengikut dan identitas sosial. Pemimpin karismatik umumnya juga akan menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih berarti, mulia, heroik, dan secara moral benar. Lebih lanjut, Samir mengatakan bahwa pemimpin karismatik tidak menekankan kepada imbalan-imbalan ekstrinsik dalam rangka mendorong para pengikut agar memfokuskan diri pada imbalan-imbalan intrinsik dan meningkatkan komitmen kepada sasaran-sasaran objektif. Imbalan-imbalan intrinsik, misalnya ekspresi diri, nilai diri sendiri, dan konsistensi diri. Pemimpin karismatik akan memberikan suatu harapan akan masa depan yang lebih baik dan kepercayaan bahwa hal itu akan tercapai kepada para pengikutnya. D. Kemampuan diri sendiri, self-efficacy. Kemampuan diri sendiri adalah suatu keyakinan bahwa dirinya kompeten dan mampu mengatasi suatu masalah. Orang yang mempunyai kemampuan diri sendiri yang tinggi akan lebih berusaha dan tekun dalam menanggulangi hambatan-hambalan dalam pencapaian sasaran tertentu. Kemampuan diri sendiri kolektif merupakan persepsi para anggota kelompok bahwa jika mereka bersama-sama, mereka akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bila kemampuan diri sendiri kolektif itu tinggi, maka para anggota kelompok akan bersedia bekerja sama demi misi kolektif mereka. Dalam hubungannya dengan teori ekspektansi, pemimpin karismatik akan meningkatkan harapan para pengikut bahwa usaha kolektif dan individual mereka akan berhasil. Dampak motivasional dari pemimpin karismatik cenderung akan terjadi bila visi pemimpin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan identitas aktual para pengikut. Menurut Samir, para pengikut secara aktif akan memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai-nilai inti dan identitas-identitas yang sama dengan mereka. Dengan demikian, pemimpin karismatik harus mampu memahami para pengikut dan harus responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, dan identitas para pengikut. Pemimpin karismatik cenderung akan muncul bila suatu organisasi mempunyai misi yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai dan identitas para pengikut. Pemimpin karismatik cenderung akan muncul bila pekerjaan tidak terstruktur, sasaran kinerja tidak dapat dispesifikasi dan diukur secara jelas, dan strategi-strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tidak nyata. Demikian pula, pemimpin karismatik akan muncul bila organisasi berada dalam kondisi yang stres, tidak jelas apa yang harus dilakukan, terdapat ketegangan atau kepanikan di antara para anggota organisasi tersebut. Kondisi-kondisi yang demikian akan mendukung munculnya seorang pemimpin yang mampu mengartikan krisis dan mampu menawarkan strategi-strategi yang dapat dipercaya untuk menanggulanginya dengan berhasil. Namun, efek-efek karismatik seorang pemimpin yang demikian hanya akan berlangsung sementara saja, kecuali jika pemimpin tersebut mempunyai visi yang mempunyai relevansi yang terus-menerus setelah krisis yang ada terselesaikan. Itulah materi topik ke-12 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.